الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل اللهم زدنا Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'a'taka mata fatahalaka babal fabi fil bana'in adal man'u huwa ainul atai. Terkadang dianugerahi oleh Allah akan dikau, yang kita buat jadi, yang kita tanam berbuah, yang kita modalkan beruntung, yang kita usahakan berhasil. Ini namanya dianugerahkan Allah. Lalu ditegahkan akan engkau. Kita buat sekali lagi nggak jadi, kita tanam nggak berhasil, nggak panen, kita buat usaha modal rugi pula. Itulah bahasannya dalam kehidupan. Nah, macam mana ini? Maka ditegahkan akan dikau, dihalanginya oleh Allah akan dikau dari upaya usaha yang kita buat tuh nggak membawa hasil. Dan terkadang dihalanginya akan dikau, lalu dianugerahinya. Udah berulang-ulang kali buat nggak jadi, tiba-tiba buat, wah berhasil banyak. Wah, inilah dia, kita nggak tahu dianugerahinya. Apa hikmah? Nah, ini dia. Manakala dibukakan oleh Allah bagimu pintu paham dalam tertegah yang tersebut itu, dihalangi, paham kita, ngerti kita apa hikmah Allah buat begitu sama aku. Paham, ngerti. Niscaya kembali tegah itu, niscaya kembali sesuatu yang dihalangi oleh Allah, yang kita upayakan, yang kita buat itu nggak berhasil. Itu sebenarnya keadaannya adalah anugerah Allah kepada kita, cuman bukan bendawi. Wah, bukan bendawi, tapi kebaikan-kebaikan yang tersimpan di dalam halangan-halangan yang dibuat oleh Allah tersebut. Berarti di situ anugerah. Nggak nampak bendanya, enggak. Tapi kebaikan-kebaikan antara kita, antara hati kita dengan Allah itu membawa kebaikan. Berarti disitulah Allah menganugerahkan. Secara zahir nampaknya macam kita dihalangi, tapi secara batin, secara didikan, kita dianugerahkan oleh Allah paham, ngerti tentang hal itu. Bermula tegak Allah Ta'ala akan hambanya, bermula yang dihalangi oleh Allah kepada hambanya daripada diperoleh segala syahwatnya, selera keinginan,
yang kita buat tuh supaya berhasil, yang kita tanam tuh supaya berbuah, yang kita buat modal supaya banyak untung, itu sebenarnya kalau dikaji-kaji itu syahwat selera nafsu yang mendorong keinginan itu. Itu sebenarnya syahwat selera nafsu dan segala kelazatannya. Kalau aku dapat macam ini, wah untungnya sekian, aku bisa beli ini, bisa buat ini, bisa ini dan itu. Wah, udah terbayang tuh kelazatan kenikmatannya. Dihalangi oleh Allah, nggak dapat, ditegah. Yang kita inginkan itu dihalangi. Kalau yang macam ini keadaannya sebenarnya, maka yaitu anugerah Allah yang amat besar. Nah, itu. Padahal nafsu nggak kecewa kan? Yang diinginkan oleh nafsu tadi kecewa. Kalau aku dapatkan sekian, kalau aku dapat ini sekian, ternyata dihalangi. Sebenarnya dihalangi itu ada anugerah Allah yang tersimpan di situ yang besar kepada hamba. Nah, apa rupanya? Maka adalah tegah Allah itu, maka adalah sesuatu yang dihalangi oleh Allah Ta'ala itu sebenarnya memuliakan hamba. Supaya hamba ini tidak tunduk kepada dunia, tidak mengikutkan hawa nafsunya, supaya dia senantiasa bertawakal, supaya senantiasa dia menerima sesuatu dengan sabar, supaya dia memandang kepada Allah dengan baik sangka, supaya dia dekat kepada Allah itu dengan hal-hal yang dihalangi oleh Allah Ta'ala itu mulia, 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 mulia. Gitu. Nggak nampak ini, tapi orang yang paham ngerti. Dan dianugerahkannya itu semua yang kita buat berhasil, banyak, panen, untung, tak ada halangan, tak ada hambatan. Wah, mewah. Berarti tatkala itu kalau kita hanyut di situ, berarti Allah sedang menghinakan kita. Nah, pula inilah bagi orang yang nggak paham. Hah? Cumana payah bertuhan kan? Payahlah, bukan enak bertuhan nih. Bisa mah nggak kayak gini nih? Kalau nggak jadi bertuhan. Wa man lam yarda bi qada'i falyaltamis rabban siwaya wala taskun fi ardi. Kalau nggak rela dengan takdir ketetapanku, udah cari aja Tuhan yang lain dari aku dan jangan kau tinggal di bumiku lagi. Mak ngeri itu resikonya kalau nggak rela. Rupanya di situ menghinakan, hanyut kita dengan kesenangan dunia, banyak urusan, tak sempat sholat, sebentar-sebentar telepon berdering, urusan bisnis semuanya, tak sempat, sholat pun ngebut. Kata Syekh Mahyudin bin Al-Arabi radhiyallahu an, apabila ditegahkan engkau, apabila dihalangi oleh Allah engkau, kita buat ada jalangan, gitu maksudnya nih, maka demikian itu berarti anugerahnya, cuman di batin, di jiwa, di hati. Dan apabila dikurniai engkau semua yang kita inginkan dapat terlaksana, bagaimana pula? Maka demikian itu berarti engkau dihalangi, ditegahkan untuk dekat kepada Allah. Kenapa? Karena engkau dibiarkan hanyut dengan sesuatu kesenangan dunia.
Ya, ini masih didikan, masih pendidikan, masih dalam latihan, masih dalam uji coba. Kecuali orang yang sudah istiqomah, dia nggak terganggu, mau dihalanginya nggak apa-apa, mau dianugerahkannya pun nggak apa-apa. Itu orang udah istiqamah kepada Allah. Ini orang yang sedang belajar mendekat. Ku kasih macam ini, liar apa nggak dia? Ku gagalkan, nggak jadilah. Payah kali ini, nggak rela laku. Berarti dia nggak bertuhan. Kecuali udah istiqomah, mau senang, mau susah, mau berhasil, mau gagal, itu kan engkau ya Allah. Aku ini kan hambamu, apa engkau buat? Ya aku belajar supaya aku merelakan. Payah, ceritakan enak, melaksanakannya enggak tanggung payah. Diuji sikit, goyang hati. Maka karena itu untuk mendapatkan istiqamah itu berpuluh-puluh tahun Allah didik awak. Dengan yang susah-susah dulu. Wah, yang susah-susah, yang gagal-gagal, kadang dihinakan orang, kadang dikucilkan orang, kadang kan semua yang kita hajati kadang-kadang nggak dipedulikan orang. Begitulah cara Allah mendidik supaya kita dekat sama Allah, supaya kita mendekat kepada pintunya. Itu masih dalam didikan, latihan. Kemudian apa lagi? Maka demikian itu ditegakkan pilih ya. Bagi pilih olehmu akan meninggalkan atas mengambil bagi yang wajib atas hamba itu bahwa meninggalkan tadbir dan ikhtiar. Ya cuma aku nih. Kalau gitu ya Allah, aku nggak usah ngatur-ngatur diriku aja lah. Engkau lah ngatur diriku, engkau lah mengikhtiarkan hatiku. Kalau nanti kau bikin, kau kasih petunjuk, aku buat. Kalau engkau halangi, aku nggak jadi bikin. Karena udah syarat tadbir ikhtiar itu udah diterimanya duluan. Tadi masih nafsu. Tadi nafsu awak menggebu-gebu. Tengok sebelah kawan bertambah, hasilnya. Kenyataan betul. Kalau aku mau bikin juga nih, satu tanah berjejer, berkelam, bikin. Modal sekian dah habis, modal. Semalam lapor dia sama Allah. Gimana? Apa usaha sekarang? Aduh Pak, 2 kali bertambah, 2 kali aku tekor tergulung. Jadi apa usaha sekarang? Buatlah usaha kepiting cangkang apa ya? Apa nih? Nang di patah batis tuh. Wah, supaya lembut dia kan. Tekor lagi aku katanya. Karena dia nengok kawan sebelahnya dia berhasil. Nggak bisa juga. Udah kalau dia serahkan sama Allah, udahlah ya Allah, engkau mentadbir, engkau mengatur. Kalau engkau nanti pimpin aku, engkau kata engkau buat, aku buat. Kalau engkau larang, aku nggak bikin. Maka karena itu sebelum kita berbuat, lebih dulu kita tuh ada lapor kepada Allah dulu. Ya Allah, aku mau buat ini. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Aku bikin apa enggaknya Allah. Suara hati pertama itu ngasih kabar sama Allah. Kalau kita paham. Katanya jangan, terus
Walaupun kawan kita berhasil menggebu-gebu hasilnya, jangan. Coba macam tadi contohnya. Kalau katanya bikin, berarti udah suruhan Allah. Tawakal awak dalam mengusahakan itu. Itu dibuat. Jadi mentadbir, mengikhtiar, nggak kita lagi. Supaya kita ini berada di dalam tadbir ikhtiar Allah. Ya begitulah, udah belajar dari Tuhan tadi. Menghilangkan tadbir ikhtiar itu di mana lah makamnya ya? Yang pertama dia udah tawakal. Tawakal itu awal penyerahan. Sesudah menyerah dulu, kemudian di dalam perwakilan urusan itu dalam urusan Allah, kemudian enggak mikir-mikir lagi. Urusanku ini urusanmu. Kalau engkau buat, engkau suruh, aku buat. Aku enggak mikir-mikir, enggak ngatur-ngatur. Kalau cuman aku mau buat, aku bilang, ya Allah ini aku buat apa enggak? Bisikan pertama itu ngasih tahu. Cuman harus dengar suaranya. Bisa? Yuk, dengar. Kalau bisa kau dengar, bikinlah katanya. Nah, kok katanya jangan? Hah? Ada tuh. Tapi tajam-tajam yang perhatikannya. Bukan berkuat-kuat dia cakap. Tidak, hati diterima oleh ilham hati. Bukan macam orang bisik. Enggak. Paham di hati itulah ya. Ada suruhan atau larangan. Ya, enggak usah. Kan ada kan gitu kan. Coba belajar kau belajar. Memang karena kita nggak tahu ini sekarang. Kalau nggak dikasih hidayah oleh Allah duluan, itu resikonya. Habis modal jualanku katanya. Sekian puluh juta habis hangus. Coba lah gimana itu. Sebenarnya kalau kita perhatikan di niat dapat. Di niat. Sampai ini ya. Di niat aja udah bisa ngerti. Teruskan ya. Mana dia? Dan kata Abu Habib. Ini kurang alnya ya, alifnya kurang. Dan kata Abu Habib Al-Badawi. Jadi alifnya ditambah aja ya. Dan kata Abu Habib Al-Badawi bagi, yakni kepada, ini bukan supaya, Sufyan As-Sauri namanya. Ya, Sufyan As-Sauri ini sezaman dengan Rabi'atul Adawiyah, sezaman dia. Berkata Habib Al-Badawi bagi, ini kepada Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu. Apa katanya? Hai Sufyan, betul kan ya hurufnya ya? Hai Sufyan, bahwasanya menegah menghalangi oleh Allah akan dikau itu adalah karunia Tuhan. Itu karunia Allah. Ini dal kurang alif. Daripadanya bagimu, gitu ya. Karunia Allah daripadanya bagimu, untukmu. Itu bukan zal. Dan demikian itu tiada menegakkan oleh Allah, ini tidak menegakkan oleh Allah akan dikau daripada bersifat bakhil. Habis
Gusti Allah, aku bikin rugi, aku jualan tekor. Jangan pula gegara itu kau berbakhil pula. Biasakan aja, ya menurut kemampuan. Mampu 10.000, 10.000. Mampu 5.000, 5.000. Gegara itu enggak lagi. Tidak mahal lagi daripada bersifat pemurah. Dan tiada daripada ketiadaan. Bukan karena kita nggak ada itu bersifat bagian, tidak juga. Hanya sungguhnya ia menegakkan oleh Allah akan engkau, yaitu dengan nazar, dengan pandangan daripada Allah bagimu. Apa rupanya pandangan Allah maka kita dihalangi? Yakinkan aja, tidak ada sesuatu pun yang tidak baik yang Allah buat kepada hambanya. Semuanya itu mengandung kebaikan-kebaikan. Kalau kita paham, disitulah nanti jadi ujian. Ada kalanya hamba itu berbaik sangka, dan ada kalanya hamba itu berburuk sangka. Ini siapa namanya? Anak tahan pula matanya. Allah. Enggak apa, golek sini. Golek aja dulu, golek. Ngantuk. Berarti begitulah ya. Mana lagi? Dan kata Abul Abbas. Dan kata Abul Abbas radhiyallahu an. Dan tiap-tiap jahat adab, setiap jahat adab kepada Allah dan setiap berbuat baik adab. Gini, tiap-tiap jahat adab dah, kemudian tahu kita salah, aku berbaik adab lah sama Tuanku, maka itu adalah baik adab. Kita salah mula-mula sama Allah, istighfar, taubat, nggak bikin lagi yang salah tuh. Berarti kita tatkala itu udah beradab kepada Tuhan. Mula-mula mana? Yang tadi, apa pula Allah bikin aku kayak gini? Jahat adab, ya kan? Istighfar, ya Allah, aku taubat. Segala yang kau buat tuh itu bagus untukku. Maka kita dinilai kita baik adab. Kita tatkala itu udah baik adab, karena segera kita perbaiki yang salah. Inilah kadang-kadang nafsu itu memang tak suka ya. Memang sifat nafsu itu tak suka bertuhan. Allah tuh kalau sayang kepada hambanya bermacam-macam ujian dikasih. Itu pula bukan bermacam-macam nikmat, bermacam-macam ujian berat. Itulah dia. Katanya pula, kata Abul Abbas radhiyallahu an, yang tiada mengetahui akan anugerah Allah dalam tegah dalam yang dihalanginya itu orang yang nggak paham, nggak ngerti anugerah Allah yang tersimpan di dalam karunia-Nya. Karunia-Nya itu maksudnya karunia Allah ya gitu ya, tersimpan di dalam yang dihalangi oleh Allah, nggak ngerti orang. Ini kebanyakan orang-orang awam, orang yang masih terpengaruh dengan nafsunya. Siapa yang bisa mengerti? Melainkan orang yang shadiq, orang yang sudah bersifat benar kepada Tuhannya. Inilah baru
dikatakan orang itu siddiqun. Ini orang-orang siddiqin ini. Jadi mereka tuh nggak ada menganggap itu, maka perlu sudah saya katakan tadi, Allah itu menguji kita berulang-ulang karena kedudukan kita belum lagi istiqamah. Kalau sudah istiqamah, mau susah, mau senang, mau berhasil, mau gagal, ya udah terima aja. Karena pada hakikatnya bukan kita ngatur hidup kita. Kita ini diatur oleh Allah dan ditetapkan segala sesuatu yang kita hadapi itu yang menurut kehendak Allah lah. Sebelum kita istiqamah. Kalau udah istiqamah baru. Sedangkan itu dua makam, tamkin dulu baru tahkim. Tuhan itu bertahap-tahap tingkatan ini. Tamkin itu menetap, banyak goyangan hidup. Aku nggak goyang, udah puas aku diuji, udah puas aku derita, udah puas aku menerima kehinaan, udah puas aku gagal. Aku nggak peduli, aku sama Allah aja. Nah, ini namanya udah tamkin. Disitulah nanti Allah akan bukakan pemahaman tentang Tuhan sampai kepada pengetahuan yang dikatakan adalah tahqiq. Ini mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mendapatkan kesananya. Dan mudah. Karena pada akhir ujungnya sesuatu yang paling penghabisan kita capai selagi masih ada nyawa di badan, itulah nanti hasil kita di akhirat. Semakin bagus, maka semakin bagus kedudukan kita di akhirat. Nah, dikasih kesempatan oleh Allah umur, buang. Dikasih oleh Allah SWT harta, gunakan. Dibuat oleh Allah kesempatan, gunakan. Cariannya supaya aku dengan Allah itu semakin kuat. Tujuan ke sana. Kalau semakin kuat berarti semakin dekat. Itu maka tingkatannya, tingkatan nabiyin, tingkatan siddiqin, tingkatan muqarrabin, tingkatan syuhada, tingkatan sholihin. Yang di luar-luar tuh munafikin, kafir, zalimin segalanya. Alhamdulillah. Menetapkan menjadi orang mutawakilin, menetapkan kita senantiasa bertawakal, menyerahkan urusan itu dan urusan Allah. Ini awal mula-mula kalau mau Tuhan. Sebelum dia sampai ke sana goyang, kau nggak bisa bertuhan belum. Wah, intaha, habis cerita, habis bahasan, ini lain lagi ya ceritanya, judul baru. Al-aqwanu zahiruha ghurratun wa batinuha ibratun fan nafsu tanzuru ila zahiri ghurratiha wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Bermula segala kaun, bermula segala alam itu secara zahirnya, memandang daripada bentuk zahirnya, dia memperdayakan. Alangkah enaknya hidup di dunia, senang, cantiknya, indahnya, sedapnya aku tinggal di sini. Memperdayakan apa? Menarik semua. Kalau hanyut nggak ingat dia pulang, nggak ingat kepada yang menciptakan, nggak berhadap kepada yang menciptakan,
Berarti sebenarnya di sebalik yang mempersona itu apa yang ada? Jadi kenapa dikatakan sebelum sampai bahasan? Kenapa pada zahirnya memperdayakan? Karena tidak ada hakikat. Karena dia bakal habis, bakal terpisah, bakal gak ada lagi sama awak. Yang kita puja-puja, yang kita senangi, yang kita agung-agungkan, lepas dari kita. Gak ada sama kita. Udah berapa tahun aku habis hanya di sini umurku. Lah, habis, gak ada hakikatnya. Dipandang dari sisi secara zahirnya tak ada hakikat, karena dia terus berganti, dia akan terus berubah, dia akan terus bermusim. Dan secara batinnya, batin alam artinya tersimpan di sebalik peristiwa alam, gambaran alam, wujud alam, warna alam, bentuk alam. Di situ sebenarnya ada ibarah, ada ungkapan yang tersembunyi supaya hamba mengenal Tuhannya. Sebenarnya alam itu Allah untuk menjahirkan, menampakkan tanda ketuhanan ya pada alam. Namanya pun ain lam mim, alamun. Artinya lambang, tanda. Maka masdarnya alamatun, salah satu masdarnya. Alamat. Kalau menengok Allah, alamatnya wujud alam, wujud dirimu. Itu maka dikatakan lambang. Sehingga juga alamun dalam bahasa Arab diartikan bendera. Lambang Indonesia merah putih. Coba, tidak bahasa. Lambang wujud Allah, wujud alam. Lambang asma Allah yang sangat banyak, segala yang diciptakan yang sangat banyak, bermacam-macam, berwarna-warni, bermacam-macam keadaan, ada panas, ada dingin, ada keras, ada lembut, ada halus, ada kasar. Itu asmanya. Belum lagi nengok terjadi pada orang. Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pemurah, ada yang gak mau ngasih. Itu asma. Ada yang bersifat keras, ada pula pemaaf. Itu asmanya. Ya rezeki-rezekian lah. Kalau dijairkan dengan asma yang mulia-mulia, ini orang sebagai tanda kejahiran yang disayangi oleh Allah. Kalau nanti orang ini dijairkan oleh Allah yang sifatnya keras, pantang sikit, nempeleng, pantang sikit, sepa, pantang sikit, pukul. Itu nama Allah yang muntakim namanya. Asma Allah juga. Kalau sampai itu macam mati, bakal disiksa dia di neraka. Di neraka hukumannya nanti malaikat nyiksa dia. Kalau yang masalah lembut, kasih sayang, itu dapat kasih sayang Allah di surga. Itu asmanya semua. Kalau pemarah itu asma ya. Sebenarnya pemarah tuh ya, ghadab namanya. Ya ghadab itu tadi. Sebenarnya itu sifat bawaan daripada hawa api neraka. Kita terima. Uap. Berarti Maka orang berkelahi itu dua-dua masuk neraka. berarti di dunia merasakan neraka itu melalui marah. Iya marah itu, maka karena marah tuh gak sabar, pembunuhan pun mau. Karena dia menerima uapnya. Gimana sih? Hah? Gimana
Itu maka kembali lagi kepada ilmu. Segala sesuatu ya Allah, ku kembalikan. Engkau mengatur hidup, engkau Kan dari mengatur. Allah ya. Iya. Berarti kita kembalikan. Jadi kalau kita kembalikan. Kalau ada orang gini-gini, udah kita pandang aja. Allah sedang tidak menghiasinya dengan sifat bagus. Alhamdulillah, untung aku nggak dibuatnya macam itu. Sehingga Nabi bertanya kepada sahabat, "Hai sahabat, sahabat sekalian, siapa yang dikatakan orang yang sangat kuat?" "Oh, orang yang dapat mengalahkan beberapa orang laki-laki yang gagah, dapat dikalahkan." "Bukan begitu," kata Nabi, "yaitu orang yang mampu menahan marah." Hah, gimana pula? Yang pantas marah dia bisa tahan, itulah orang yang kuat. Tengok, yang paling kita takuti murka, marah Allah. Murka, marah Allah kan. Aku tak peduli kata Allah. Siapa yang ngambil pakaianku, sifatku, ku campakkan dia ke neraka. Tak peduli aku orangnya siapapun. Maka karena itu hamba paling takut mengambil sifat Tuhan. Melihat sifatnya jangan diambil, tahu jangan diambil, mendengar jangan diambil. Kita belajar pulangkan. Berbuat jangan diambil. Sampai kepada berwujud, jangan merasa berwujud. Itu penghabisan. Itu maka saya katakan latihan ini berpuluh-puluh tahun baru bisa kukuh. Kalau nggak bisa. Kalau ilmu tanggung-tanggung 3 bulan, setahun ceng, nggak belajar lagi, tak jumpa Tuhan nanti dia. Aku kutekatkan ya Allah, ini aku sampai sebelaya mampu, aku belajar terus supaya aku jangan salah di hadapanmu. Karena tujuan yang tidak salah itu mana? Ada engkau, tak ada akunya lagi. Melatih menjadikan tidak ada itu bukan perkara mudah. Itu maka dikatakan yang dikehendaki dalam adabul haq itu, bahwa ada Allah, tidak ada lagi engkau. Bagaimana kita mempanahkan diri sampai merasakan kita nggak ada berwujud di diri, nggak ada berwujud di alam. Adapun yang berwujud di diri dan di alam satu kumpulan wujud, namanya wujud Allah. Cuman sampai ke sana melatihnya ini yang berpuluh-puluh tahun terjadi. Ini dipraktekkan langsung dengan perjalanan rohani. Supaya rohani kita tuh min amri rabbi itu kembali kepada status semula. Bukan dikuasai oleh nafsu. Teruskan ya. Karena yaitu tempat memandang segala haqaiqul haqaiq. Karena alam itu adalah tempat memandang segala hakikat sesuatu, supaya pulang sumbernya itu adalah Allah. Wah, maka dijadikan alam. Maka dijadikan alam sagir itu badan manusia. Itu alam sagir. Alam miniatur kecil. Contohnya mana? Seperti kita tengok yang kaya itu sebenarnya Allah. Allah ciptakan langit dan bumi. Sebagian kecil dijahirkan kayanya kepada manusia. Manusia punya kecukupan. Wah, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Nah, ini ujian juga. Sebenarnya itu kalau memandang dari sisi Allah, itu kejahiran kaya Allah sama dia. Apakah dia sangkut di situ atau dia memandang ini kayanya Allah punya, bukan badanku. Dan baka bagi Tuhan. Yang terus abadi itu cuman Allah, lainnya hancur. Yang memiliki langit dan bumi cuman Allah, lainnya berada dimiliki, dikuasai.
Dan alam itu adalah maqarrun, tempat tinggal, tempat tinggal berdiam. Selama badan kita masih ada ruh, disinilah tempat awal. Supaya bisa berusaha memperbaiki diri, memperbaiki ibadat. Dibuat kau supaya ada tempat tinggalmu. Ini alam, buatlah tempat tinggalmu supaya kau ada ketetapan, mau beribadat, mau berusaha ada enak. Coba kalau nggak dibuatnya, macam burung lah, pindah sana, pindah sini, terbang sana, terbang sini, nggak ada ketetapan. Sekali lagi dah ya. Dan juga di sisi lain, alam itu bersifat fana bagi hamba. Kepanaan itu bagi hamba habis, sirna, lenyap, gak ada lagi, itu kita. Maka nafsu itu menilik ia kepada zahir, ya perdaya alam, sehingga nafsu itu terperdaya karena melihat alam. Wah, aku kalau dapat ini senang, kalau dapat ini aku ini. Alasan mati, nggak sempat perbaiki diri. Wah, dia terperdaya dengan alam. Maka suka bagi wujudnya, suka nafsu bagi wujud alam. Makin banyak benda, makin banyak alam dikuasai, makin senang perasaan nafsu. Dan duka bagi ketiadaannya, nafsu duka kalau nggak punya apa-apa. Ya pula secara perasaan kan itu. Secara perasaan manusia kan gitu kebanyakannya. Kalau banyak senang, nggak ada susah. Ada duit diam, nggak ada duit lepet. Mana cek? Itu di belakang hasil lepet aja dari pagi. Alah ya. Dan hati itu menilik ia kepada batin ibarahnya. Apa yang terbawa pada ungkapan yang ada pada alam ini? Gambaran apa di situ? Gambaran Allahnya lah. Ungkapan ada Allahnya itu yang dipandang oleh hati, batin. Maka suka bagi ketiadaannya, supaya jangan ganggu-ganggu alam nih, banyak kali masalah, banyak kali apa. Udahlah, aku nggak usah lah. Aku bisa bersaksikan kepada Allah, ini orang yang udah cintanya betul-betul kepada Allah. Artinya, walaupun ada alam sama dia, dunia sama dia, hatinya nggak ke situ lagi. Nggak ke situ lagi dia. Ada alam di rumahnya itu, mendawi, tapi dia hatinya nggak ke situ. Aku nggak suka situ, aku sama Allahnya itu suka. Dan duka bagi wujudnya. Kalau makin banyak yang mengganggu, makin susah dia. Seperti segala hal orang yang dahulu, apabila datang dunia atas mereka, maka kata mereka, apa katanya? Ini ku ya, dosaku telah dianugerahkan oleh Allah akan balasannya. Belum lagi aku bikin ini dosa, ini hati-hati kalau aku hanyut dengan duniaku, aku berdosa. Inilah balasannya. Aku lupa sama Tuhan. Kalau tidak. Dan apabila jadi fakir atas mereka itu, maka kata mereka itu, inilah sebaik-baik tanda segala orang yang saleh. Dulu, sekarang nggak bisa, nggak sekolah anak, nggak ada duit. Dipulangkan dulu, ini 6 bulan dan nggak bayar lagi, keluar.
Sedangkan mendidik anak itu wajib. Nah, jadi supaya perubahan zaman itu mengubah dia keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian aja dulu.